Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Riasmi, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Kediri. Pada video kali ini saya akan memaparkan aksi nyata modul 2.3 rangkaian supervisi akademik dalam pembelajaran dengan menggunakan paradigma berpikir coaching di sekolah saya. Adapun tokoh dalam kegiatan supervisi akademi ini adalah saya sendiri sebagai CGP Angkatan 9 berlaku sebagai supervisor. Dan teman saya Hendri Wibowo SPD adalah teman sejawat yang akan saya supervisi. Adapun tujuan dari aksi nyata ini adalah CGP dapat menanamkan rangkaian supervisi akademik dalam pembelajaran dengan menggunakan paradigma berpikir coaching dan melakukan refleksi terhadap praktek supervisi akademik tersebut. Proses supervisi ini dibagi menjadi 3 kegiatan. Adapun kegiatannya adalah yang pertama kegiatan pra-observasi, yang kedua kegiatan observasi, dan yang ketiga adalah kegiatan pasca observasi. Berikut adalah rangkaian kegiatan observasi yang akan dimulai dari kegiatan pra-observasi, kemudian kegiatan observasi, dan dilanjutkan dengan kegiatan pasca observasi. Selamat menyaksikan video ini. Waalaikumsalam Bu Mia. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik sekali Bu Mia. Alhamdulillah ya. Baik Pak, sesuai dengan pesan yang sudah saya kirimkan kemarin, saya akan mengsupervisi dan juga observasi tentang pembelajaran yang telah dilakukan oleh Pak Hendrik. Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang kegiatan yang akan kita lakukan. Jadi kegiatan yang akan kita lakukan itu nanti akan dibagi menjadi 3. Yang pertama kegiatan pra-observasi, dan yang kedua kegiatan observasi, dan yang ketiga adalah kegiatan pasca observasi. Sebelum observasi dan supervisi dilakukan, saya ingin melakukan coaching dulu Pak. Coaching ini tujuannya untuk bertanya-tanya tentang pembelajaran yang telah dilakukan oleh Pak Hendri. Siap laksanakan Bu Mia? Tentunya kemarin Pak Hendri sudah melakukan pembelajaran ya? Sudah Bu Mia. Lantas pembelajaran apa Pak yang sudah dilakukan? Kemarin bahasa Inggris Bu Mia. Oh, bahasa Inggris. Iya. Dalam pembelajaran bahasa Inggris tersebut, apa tujuan pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Hendri? Dalam pembelajaran bahasa Inggris kemarin tujuannya yaitu menghafalkan nama-nama warna dalam bahasa Inggris Bu Mia. Oh begitu ya Iya. Pak. Apakah dalam pembelajaran yang sudah Pak Hendrik lakukan ada kendala Pak atau hambatan? Pasti ada Bu Mia. Oh ya jelas pasti ada ya. Iya, namanya Ya. juga manusia Pak, hambatan itu pasti ada Bu. Iya, baik. Apalagi kalau saya itu mengajarnya di kelas bawah Bu. Oh begitu ya. Ya pasti ada ya hambatan itu ya. Lantas hambatan apa nih yang dilakukan, yang ditemukan oleh Pak Hendrik ketika pembelajaran di dalam kelas? Ketika saya mengajar bahasa Inggris, saya itu tuliskan materi hanya di papan tulis. Ya, Kemudian di papan ya. Kemudian saya minta anak-anak untuk menghafalkan warna-warna tersebut. Ya. Saya rasa itu belum efektif Ibu dalam pembelajaran, karena dengan cara seperti itu anak-anak kurang minat belajarnya, sehingga banyak anak yang belum hafal warna-warna dalam bahasa Inggris. Ya, jadi pembelajaran yang dilakukan Pak Hendrik itu masih menulisnya di papan, kemudian anak-anak disuruh
membaca bersama-sama berulang-ulang gitu ya. Betul. Kemudian anak-anak suruh menghafalkan sendiri. Iya. Oh, dan untuk hasilnya anak-anak kurang ya di situ ya? Kurang Ibu hasilnya. Oh iya. Kurang hafal dalam Kurang hafal warna-warna dalam itu. nama warna-warna itu ya. Iya. Lantas Pak Hendrik, ketika Anda merasa pembelajaran Anda itu kurang, bagaimana rencana Pak Hendrik ke depannya? Untuk ke depan itu saya berencana akan mengulang pembelajaran saya dengan menggunakan lagu Ibu. Menggunakan lagu seperti apa Pak? Jadi saya mengajak anak-anak itu menghafal nama-nama warna dalam bahasa Inggris dengan bernyanyi bersama. Oh iya, berarti mengubah metodenya ya. Yang tadi menghafalnya secara bersama-sama hanya ditulis di papan tulis, sekarang anak-anak diajak menghafal nama-nama warna dalam bahasa Inggris tadi dengan metode lagu ya, menggunakan lagu gitu ya. Biar lebih menarik lagi. Menarik lagi tentunya ya, apalagi di kelas 1 ini anak-anak suka bernyanyi ya. Iya. Luar biasa sekali metode dan cara Pak Hendrik yang akan Pak Hendrik lakukan. Semoga dengan metode seperti itu anak-anak nanti akan lebih paham lagi ya menghafal warna-warna dalam bahasa Inggris itu seperti apa, dan nanti semoga anak-anak ini jadi hafal semuanya ya tentang warna-warna ya Pak Hendrik ya. Terima kasih Ibu Mia. Ya, sama-sama Pak Hendrik. Lantas Pak Hendrik, apa yang menjadi komitmen Anda setelah melakukan pembelajaran yang sudah dilakukan dan anak-anak kurang berhasil, kemudian Pak Hendrik menemukan sebuah cara atau metode lain dalam mengajar. Lantas sekarang yang saya tanyakan, komitmen Pak Hendrik apa nih ke depannya? Untuk komitmen saya ke depannya, dari proses pembelajaran yang sudah saya lakukan tadi, saya itu berpikir dan berkomitmen dalam proses pembelajaran seharusnya itu saya menggunakan metode dan media yang lebih bervariatif Ibu, agar dapat mencapai tujuan pembelajaran yang ingin saya capai. Oh ya, berarti Pak Hendrik berkomitmen bahwa akan mengubah metode dan cara mengajarnya ya, agar tujuan pembelajaran itu tercapai secara efektif. Siap begitu ya laksanakan Pak dunia. Ya, sangat luar biasa sekali rencana Pak Hendrik. Semoga Pak Hendrik bisa menerapkan rencana-rencana tersebut dalam semua pembelajaran yang dilakukan Pak Hendrik. Siap laksanakan. Dan semoga Pak Hendrik bisa meningkatkan proses belajar dan mengajar agar tujuan pembelajaran tercapai. Begitu ya Pak Hendrik ya? Ibu Mia. Iya. Begitu saja Pak Hendrik untuk coaching yang pertama kali sebagai pra-observasi. Semoga dengan informasi-informasi ini nanti ketika saya melakukan observasi dan supervisi itu dapat berjalan dengan lancar. Begitu ya? Baik, untuk pertemuan kali ini kita akhiri di sini. Dan nanti semoga kita bisa bertemu lagi di pertemuan berikutnya untuk membahas lagi yang pertama nanti untuk observasi ya, selanjutnya yang ini untuk observasi, ketemu lagi ketika observasi, dan setelah observasi nanti semoga kita bisa bertemu lagi untuk membicarakan masalah-masalah yang terjadi dan kegiatan yang sudah dilaksanakan dalam kegiatan pasca observasi. Begitu ya Pak Hendrik ya? Siap laksanakan. Terima kasih untuk waktunya hari ini. Kedepannya semoga kita diberi kelancaran. Amin. Terima kasih Bu Mia. Terima kasih ya Pak Hendrik. Setelah kegiatan pra-observasi selesai, maka akan dilanjutkan dengan kegiatan observasi. Kegiatan observasi ini dilakukan di dalam kelas. Seorang supervisor akan mengamati jalannya kegiatan yang ada di dalam kelas. Sekali lagi ya. Ambil sampai keluarkan alat warnanya. Yang warna blue.
red, green, dan yellow. Semua nanti dipegang. Yo, diambil. Blue, red, green, dan yellow. Nanti yang ditunjukkan dulu warna apa, nak? Biru. Setelah biru, red itu apa? Baret, green, hijau, hijau. Yang terakhir, gitu. Nah sekarang ditata. Yang paling kanan biru, lanjutnya merah, terus hijau, terus kuning. Biar nanti pegangnya mudah. Sudah semua? Nanti yang dipegang dulu yang mana? Blue. Ditunjukkan yang blue ke atas, ditunjukkan. Ah, sekarang yang red. Terus green. Ya, terakhir yellow. Nah, sekarang kita nyanyikan bersama, terus sambil sampean tunjukkan warna yang sesuai. Jelas ya? Yo, siap? Disiapkan dulu 4 warna tadi di mejanya. Disiapkan. Biar nanti pegangnya mudah. Ya, siap ya? Yo, 1, 2, 3. Mana semangatmu? Tepuk tangan semuanya. Setelah kegiatan observasi yang dilakukan di dalam kelas selesai, maka kegiatan selanjutnya adalah kegiatan pasca observasi. Kegiatan pasca observasi dilakukan untuk merefleksi kembali kegiatan observasi serta merefleksi kembali kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Assalamualaikum Pak Hendrik. Waalaikumsalam Bu Mia. Bertemu lagi ya dengan saya ya Bu Mia Riasmi yang akan berbincang-bincang tentang kegiatan observasi akademik yang sudah saya lakukan kemarin terhadap Pak Hendrik. Pada kesempatan hari ini Pak Hendrik, kita berada pada tahap pasca observasi ya. Jadi kemarin saya sudah melakukan observasi dan sekarang adalah tahap-tahap merefleksikan observasi yang sudah saya lakukan kemarin. Pak Hendrik kemarin sudah melakukan pembelajaran ya. Iya Bu. Pak Hendrik, dari pembelajaran yang sudah dilakukan kemarin, adakah kendala yang Pak Hendrik alami? Tidak Bu, semua berjalan dengan lancar. Hanya saja satu anak itu luar biasa sekali Bu. Oh, luar biasa sekali ya. Waktu saya mengajar, dia membawa makanan ke dalam kelas. Tapi tidak apa-apa, itu tidak menghambat pembelajaran saya. Oh iya, iya kemarin saya tahu tuh ada anak satu laki-laki ya kemarin yang Iya, membawa minuman entah apa itu ke dalam kelas gitu ya. Iya. Kemarin waktu pembelajaran. Iya, tidak apa-apa Pak Hendrik. Pak Hendrik sudah luar biasa sekali dalam menjalankan pembelajaran yang kemarin. Pak Hendrik, lantas apakah tujuan pembelajaran yang dilakukan Pak Hendrik itu sudah tercapai? Iya Bu, saya menggunakan cara baru untuk mengajar anak-anak tentang nama warna-warna dalam bahasa Inggris. Alhamdulillah anak-anak antusias dan hafal semua Bu. Media yang saya gunakan juga begitu, saya menggunakan pensil warna yang dimiliki oleh anak-anak untuk menunjukkan warna yang telah mereka hafalkan ketika bernyanyi. Jadi mereka antusias sekali. Oh iya, jadi
metodenya yang baru itu adalah dengan cara bernyanyi ya. Iya. Menghafal nama-nama warna dalam bahasa Inggris itu dengan bernyanyi ya. Iya. Kemudian juga menggunakan media pensil warna yang digunakan untuk menunjukkan, menghafalkan warna yang mereka ucapkan, begitu ya Iya, kemarin ya. betul. Iya, sangat luar biasa baik sekali Pak Hendrik. Semoga dengan metode yang baru, cara mengajar yang baru, media yang baru itu bisa bermanfaat bagi anak-anak, khususnya Pak Hendrik juga ya sebagai guru Amin. kelasnya. Ya, Pak Hendrik, sekarang saya akan merefleksikan kegiatan observasi yang telah saya lakukan kemarin. Yang pertama itu ketika sebelum observasi saya sudah melihat modul ajar yang Pak Hendrik miliki. Itu yang saya lihat di sana, tujuan pembelajarannya, kemudian alurnya, capaian pembelajarannya itu sudah sesuai ya dengan pembelajaran yang dilakukan ya. Kemudian juga terdapat dimensi profil pelajar Pancasila yang Pak Hendrik lakukan. Kemudian yang kedua, ketika melakukan observasi terhadap capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran dan keseluruhan modul ajar, Pak Hendrik ini sudah melakukan semuanya sudah baik sesuai dengan rencana yang ada pada modul ajarnya tadi. Metodenya juga yang digunakan itu sudah baik, sudah merubah metode yang lama yang hanya menghafalkan saja ya, menghafal secara berulang-ulang itu tidak mencapai tujuan pembelajaran, dan sekarang metodenya diubah menjadi bernyanyi ya kemarin ya. Bernyanyi dan juga menggunakan media yang anak-anak miliki sendiri. Berarti Pak Hendrik kan juga sudah melibatkan anak-anak. Itu sangat luar biasa baik sekali Pak Hendrik proses pembelajarannya. Yang ketiga itu di akhir pembelajaran itu Pak Hendrik luar biasa sangat baik sekali. Anak-anak diajak refleksi tentang pembelajaran yang sudah dilakukan. Di situ saya melihat anak-anak sangat antusias. Ada yang menjawab saya senang sekali, ada yang menjawab saya sangat semangat, ada juga yang menjawab saya sangat sedih. Yang saya tangkap dari anak-anak yang menjawab saya sangat sedih itu sepertinya waktu pembelajarannya kurang ya katanya ya. Waktu pembelajarannya kurang. Padahal mereka sudah belajar dari jam 7 itu sampai dengan jam 11. Tetapi mungkin bertemunya dengan Pak Hendrik itu hanya jam setelah olahraga ya, kemarin betul. ya, sampai pulang itu mereka menganggapnya sebentar gitu. Berarti kehadiran Pak Hendrik itu di situ sangat dirindukan oleh anak-anak. Begitu Pak Hendrik. Kemudian Pak Hendrik juga sangat luar biasa melibatkan anak dalam memilih media belajar ya, memilih pensil warna sebagai medianya untuk belajar tadi. Seperti itu yang sudah saya lakukan, supervisi yang sudah saya lakukan Pak Hendrik. Terima kasih Bu Mia, semoga supervisi akademik yang dilakukan ini bermanfaat bagi saya untuk meningkatkan kompetensi saya dalam mengajar. Baik Pak Hendrik, sama-sama ya. Pak Hendrik, dari aksi yang Pak Hendrik sudah lakukan kemarin kan Pak Hendrik kata sebelum observasi dilakukan, waktu pra observasi itu Pak Hendrik berkata pembelajaran yang dilakukan kurang maksimal, belum mencapai tujuan pembelajarannya ya. Capaian pembelajarannya belum dicapai karena media dan metode yang digunakan masih kurang tepat. Kemudian Pak Hendrik sekarang ketika melakukan observasi itu sudah menggunakan metode dan media yang tepat yang dilakukan. Itu apakah aksi selanjutnya yang Pak Hendrik lakukan untuk memperbaiki pembelajaran? Untuk selanjutnya Bu, saya sekarang berpikir mengajar dengan cara dan metode yang tepat ditambah media pembelajaran yang menarik akan meningkatkan minat belajar siswa. Semoga kedepannya ketika saya mengajar, saya bisa membuat media dan metode belajar yang lebih menarik lagi Bu, agar materi dan tujuan pembelajaran tersampaikan dengan baik. Iya, luar biasa sekali ya rencana Pak Hendrik ke depannya. Semoga di pembelajaran selanjutnya ini Pak Hendrik bisa menciptakan alur pembelajaran yang menyenangkan, yang berpusat pada siswa, melibatkan siswa juga ya. Semoga juga bisa menciptakan
media pembelajaran yang baik, metode pembelajarannya juga lebih baik lagi ya. Semoga juga bisa bermanfaat bagi Pak Hendrik dan khususnya untuk anak-anak untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Begitu ya Pak Hendrik ya. Baik Pak Hendrik, kegiatan observasi supervisi akademik ini sudah dilakukan dengan baik. Saya sangat berterima kasih kepada Pak Hendrik sudah mau saya observasi dan mau meluangkan waktunya untuk saya. Semoga ini juga menjadi menjadi manfaat untuk Pak Hendrik juga dan juga saya. Semoga di lain waktu kita bisa bertemu lagi membicarakan hal-hal yang positif tentang pembelajaran, apa yang belum dicapai dan bagaimana solusinya. Begitu ya Pak Hendrik. Sekian dulu observasi dari saya. Apabila ada kesalahan saya minta maaf ya Pak Hendrik. Iya Bu Mia. Iya. Terima kasih sekali Bu Mia atas supervisi ini yang sudah dilakukan Bu Mia kepada saya. Semoga bermanfaat bagi saya. Terima kasih Pak Hendrik. Sekian ya. Assalamualaikum Pak Hendrik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kegiatan supervisi akademik menggunakan teknik coaching. Terima kasih sudah menonton. Dari saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.